Nah, ini dia. Bagaimana bisa menghadapi orang-orang yang toksik gitu loh. Perkataannya seperti racun. Terus ditaruhkan. Nggak pagi, nggak siang, nggak malam. Gimana nih Pak? Orang-orang di sekitar saya. Perkataan mereka itu berat, menekan. Atau di tempat kerja ya. Ditekan oleh atasan. Oleh orang-orang yang belum kenal Tuhan. Yang selalu melihat dari sisi yang negatif gitu. Sedangkan engkau ya saudaraku mau hidup benar. Satu kali saudara, ada seorang dia memilih tempat yang baik. Namanya itu adalah Lembah Yordan. Di situ dia lihat tanah itu subur, luar biasa. Dan dia memilih untuk tinggal di situ untuk domba-domba ternakannya. Dan orang ini saudaraku hidup di situ. Tetapi karena kota itu, kota Sodom saudaraku, dekat dia tinggal, itu adalah orang-orangnya jahat dan kehidupan mereka rusak. Walaupun orang ini namanya Lot yang tidak hidup sama seperti mereka. Tetapi kalau kita lihat hidupnya sangat terjepit, sangat susah. At the end memang dia harus keluar dari kota itu. Nah itu sepotong kisah dari perjanjian lama tentang Lot, ponakannya Abraham. Tapi hari ini saya mau berbicara tentang keadaan kondisi bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan yang terjepit oleh situasi suasana di mana orang-orang itu berbicara hal-hal yang jahat, yang buruk, yang menyakitkan, yang menyebalkan, atau yang menekan hidupmu. Atau juga bisa kondisi di mana engkau mendengar banyak perkataan yang buruk tentang orang-orang yang engkau kasihi. Mereka berkata hal-hal yang sebaliknya, hal-hal itu tidak benar, tetapi mereka berkata terus seperti itu. Bagaimana kita meresponinya? Ini menarik saudaraku. Saya mau taruhkan prinsip kebenaran firman buat setiap saudaraku. Seperti apa yang dituliskan di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama. Bahkan dia memulai dengan kata berbahagialah. Seperti tahun ini, tahun bahagia, tahun blessing. Dia berkata bless, diberkatilah sebenarnya. Orang-orang yang hidupnya tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang juga tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Namun yang kesukaannya adalah merenungkan kebenaran, kasih setia. Yang kesukaannya adalah berpikir tentang kebenaran. Hidupnya pasti berbeda. Dan itu luar biasa. Makanya kalau kita membaca Mazmur 1, hidup orang seperti ini hidupnya berbuah-buah. Tidak kalah, tidak mati, tidak selesai oleh panas terik. Daunnya tetap hijau, berbuah pada musimnya. Nah saudaraku, ini adalah satu prinsip dalam kehidupan. Ada kalanya anak-anak Tuhan itu terjepit. Tetapi kita tidak mau mendengarkan mereka. Kata-kata itu artinya tidak boleh masuk menguasai hidupmu dan kemudian mengarahkan hidupmu. Saya ambil contoh ya saudara. Saudara punya persoalan dengan pasangan, terus saudara kerja. Di situ ada yang berkata, jangan bodoh kamu, dibodoh-bodohin sama suami. Atau berkata, nah kalau istri seperti itu, tinggalkan aja bro. Saudara, yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat, kebenaran, firman. Yang kesukaannya adalah merenungkan kasih setia. Bukan hal-hal yang buruk. Yang tidak berdiri menurut jalan orang berdosa. Saudara, tadi tidak hidup. Artinya mengikuti.
Ya, tidak berdiri maksudnya apa? Tidak mempertahankan pendapat-pendapat yang tidak benar itu, saudaraku. Kadang hidup orang bisa terpengaruh karena terus memasukkan itu ya, saudaraku. Walaupun tadinya awalnya dia tidak ikut, tetapi lama-lama itu bisa menjadi self defense buat dia saat mana dia menghadapi kondisi sepertinya dipersalahkan, dituding, sehingga ingin membela diri itu luar biasa. Saya tidak berkata kita tidak perlu sama sekali membela diri. Tetapi saya mau taruhkan prinsip dalam kehidupan itu, saudara. Tuhanlah pembela kita. Tetapi kalau kita mau tahu, ada kebenaran firman sebagai pembela hidup kita, saat mana kita hidup di dalamnya. Pendapat orang berdosa, pendapat dosa, pendapat yang salah, saya tidak mau pertahankan. Kemudian, ada orang karena kumpulan itu semuanya ngomongin orang lain. Gosip. Nah, Alkitab berkata, tidak duduk dan kumpul sama mereka. Karena ini kan terpengaruh. Karena ini kan mempengaruhi. Walaupun engkau berkata, saya tidak apa-apa. Jadi secara prinsip kita sudah dapat. Aplikasinya bagaimana? Kalau itu terjadi di dalam keluarga, orang-orang yang dekat, orang-orang yang engkau juga kasihi. Prinsip firman tetap lebih tinggi dari semuanya itu. Satu, jangan duduk. Artinya, kalau itu terjadi di keluarga, kau tidak ikutan untuk bergosip ria. Engkau tidak ikutan untuk apa? Memanifestasikan segala kekecewaan, luka. Engkau perlu mengambil firman, kebenaran, dan hidupmu punya prinsip yang benar. Nah, orang-orang seperti inilah yang dia dikatakan hidupnya walaupun di dunia, tetapi dia tidak sama dengan dunia. Sederhana, saudaraku. Oh, saudara berkata, bagaimana nanti saya nggak ada punya teman, nanti orang nggak peduli sama saya. Kalau kita punya prinsip, saya punya kisah seperti ini, saudaraku. Satu kali, saat saya pertama kali percaya Tuhan, saya punya banyak sahabat-sahabat di belakang, saat saya masih kuliah, yang mereka selalu bersama-sama kuat dalam komunitas, main kartu bahkan dan sebagainya. Tetapi saat saya menjadi orang percaya, saya memutuskan untuk tidak hidup seperti itu. Sedangkan itu terjadi hanya dalam jumlah hari, saudaraku. Artinya terjadi kontras dan kontradiksi di antara orang-orang itu. Tapi saya punya prinsip. Yang saya tahu teman saya tidak berkurang, bertambah-tambah. Karena tentu kalau kita hidup benar, Tuhan akan membawa hidup kita menjadi pribadi yang berbeda. Saya ambil contoh lain. Satu kali, saudaraku, saya ada di satu kota, dan di kota itu memang banyak burung. Nah, burung ini kalau malam tidur ya di pohon pastinya. Dan saya lihat itu ya orang lewat, hampir teman saya, pas saudaraku, sedikit lagi terkena, dia selamat dan tidak kena. Dan jadi saya sangat berhati-hati malam itu berjalan dan tidak ada kejadian apa-apa. Tetapi keesokan harinya, saudara, saat kami berjalan, dan kan siang ya, saudara ya, apa yang terjadi? Ya, tanpa sadar, saudaraku, dekat satu restoran, pas burung itu buang kotorannya dan mengenai tangan saya. Jujur saya terkejut, saudaraku. Ya, seperti itu, hari yang buruk, sial, ya, kena tembakan misterius. Nah, saudara, apa yang terjadi? Apakah hari itu hari saya jadi rusak? Tidak jadi makan? Saya lihat kotoran itu, saudaraku. Saya tidak pandangi terus, tapi saya ambil air, ya, berapa botol air, dan kemudian dibersihkan, dan sudah selesai, saudara. Sepanjang hari saya tetap indah, tidak terganggu. Ada prinsip, saudaraku, di dalam kehidupan kita. Kalau kita berjalan itu di udara itu, saudaraku, burung boleh terbang. Masa tidak boleh terbang di atas? Tetapi kalau dia mau mendarat di kepalamu dan membuat sarang di situ, kemudian mengumpulkan pasangannya dan kemudian beranak cucu di situ, dan kau biarkan, itu namanya apa? Kebodohan. Artinya dunia ini seperti itu. Kita tidak bisa melarang orang lain, kita tidak bisa mengusir mereka, dan kita tidak bisa, saudara, berkata kepada orang-orang itu sembarangan. Mereka tidak bisa menerima apa-apa yang kita taruhkan.
Tetapi saudaraku, kita punya ya pendirian, punya standing point di dalam kehidupan ini. Agar perkataan mereka tidak boleh menguasai pikiran, tidak menguasai hidup kita. Kalau engkau mampu menangkal itu, engkau lihat ini masih bisa engkau handle, lebih baik engkau tidak memasukkan semua kata-kata itu. Dan engkau mulai melihat ke depan. Di tempat di mana perkataan itu tidak punya banyak tempat. Tetapi kalau engkau bingung tidak mampu, segera tinggalkan. Jadi saya punya prinsip seperti ini. Ada kalanya engkau kerja, engkau masih butuh pekerjaan itu. Jadi engkau harus punya prinsip yang begitu kuat. Jangan izinkan dia bersarang di kepalamu. Tetapi kalau engkau melihat itu terlalu berat, engkau punya tempat lain. Tuhan akan tuntun hidupmu. Karena Alkitab berkata, Dia tidak memberikan pencobaan yang melampaui kekuatanmu. Dan apabila engkau dicobai melampaui kekuatanmu, pasti ada jalan keluar.